Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Mari kita akan kembali bersama-sama menghayati firman Tuhan pada saat ini dengan tema menjadi penyalur berkat. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 28. Amsal 11 ayat 28, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang demikian. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siklus kehidupan di dunia yang dianggap ideal itu terjadi ketika ada feedback atau umpan balik antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dalam peristiwa rantai makanan kita tahu itu bahwa siklus itu terjadi di mana setiap makhluk hidup saling membutuhkan dan dibutuhkan. Hari ini kita belajar salah satu kumpulan Amsal Salomo yang menegaskan kepada kita terkait dengan ajakan untuk melakukan tindakan yang benar. Karena setiap tindakan yang dilakukan itu ada dampaknya. Ada dua macam tindakan yang dituliskan dalam nats hari ini terkait dengan tindakan positif dan negatif beserta dengan dampaknya. Contoh tindakan yang negatif adalah orang yang mempercayakan dirinya, keegoisannya, atau mengandalkan kekayaan itu akan berdampak pada kejatuhan. Pertanyaannya, apakah memiliki kekayaan itu salah? Apakah menjadi orang kaya itu salah? Ya, tidak salah. Tetapi menjadi keliru jika seseorang terlalu memburu kekayaan sehingga kekayaan itu menjadi prioritas utama, serta kecenderungan sikap yang menyombongkan diri karena merasa memiliki segalanya, karena merasa mampu membeli segalanya. Kemudian menggunakan kekayaan itu untuk hal yang tidak benar. Orang yang bertindak demikian, inilah yang akan mengalami kejatuhan, jatuh pada dosa dan hidupnya mengalami penderitaan. Hal yang mesti kita hayati bersama, bahwa kekayaan merupakan sesuatu yang tidak abadi. Artinya bisa habis dalam kurun waktu tertentu. Apalagi jika kekayaan itu disalahgunakan, ya kemungkinan akan cepat habis itu bisa saja terjadi. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kekayaan, namun senantiasa bersyukur dan menggunakan kekayaan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi juga sebagai salah satu sarana yang dapat dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Hal ini, kekayaan itu tidak menjadi petaka, namun menjadi berkat bagi sesama. Karena kekayaan itu tidak kemudian dinomorsatukan, karena menyadari bahwa kekayaan itu adalah berkat pemberian Tuhan yang tidak dinikmati sendiri, tetapi juga bisa dibagikan dengan saudara-saudara yang lain. Pada bagian selanjutnya, ada contoh tindakan positif, yakni orang yang bertindak benar akan tumbuh seperti daun muda. Banyak sekali tindakan benar yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah peduli dengan bertindak didasari dengan hikmat dan lain sebagainya. Untuk menghayati kiasan daun muda itu, kita akan memperhatikan filosofi daun. Daun itu merupakan bagian penting pada tumbuhan, bahkan dikatakan sebagai dapur makanan
dalam proses fotosintesis, sehingga menghasilkan zat klorofil atau zat hijau daun. Nah, peran daun di sini ialah sebagai penyalur zat dan sumber energi lain yang dialirkan pada setiap bagian dalam pohon untuk tumbuh dan berbuah. Fungsi yang lain, daun juga bisa berguna sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Kalau kita memperhatikan pada siklus rantai makanan, pohon itu juga berperan sebagai produsen yang tidak hanya menghasilkan tetapi juga menyalurkan sumber makanan bagi tumbuhan dan bagi makhluk hidup yang lain dalam proses rantai makanan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan ketika kita merasakan cuaca yang panas, ketika kita berada di suatu tempat, kita merasakan sejuk ketika berada di bawah pohon yang daunnya rimbun, itu sangat sejuk sekali. Nah, di sini daun itu juga berfungsi sebagai penyalur, menyalurkan kesejukan, membawa kesejukan bagi yang lain, termasuk bagi kita manusia yang merasakannya. Bahkan tumbuhan itu juga menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Demikianlah banyak hal yang dapat kita pelajari dari filosofi daun. Nah, di sini Salomo hendak mengajak kita semua bahwa orang yang melakukan kebaikan sama halnya dengan daun muda yang tumbuh. Artinya berdampak dan menjadi penyalur berkat. Sebagaimana fungsi daun tadi yang berperan dan berguna sebagai penyalur zat dan sumber energi bagi bagian tumbuhan lain, juga manusia, hewan, dan makhluk hidup dalam proses rantai makanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang terhubung dengan Allah lah yang mampu melakukan kebenaran. Karena relasi dengan Allah, seseorang dapat bertumbuh secara rohani. Perlu diingat, seseorang yang mengalami pertumbuhan rohani mestinya tidak hanya memiliki kualitas relasi yang baik dengan Allah, namun juga dengan sesamanya. Menjadi penyalur berkat adalah salah satu tindakannya. Berkat yang bisa dibagi itu bermacam-macam. Senyuman misalnya, ataukah sapaan, dukungan doa, dan lain sebagainya. Tidak mesti harus berupa materi. Dengan demikian, kita pun dimampukan untuk menyadari bahwa Tuhan memberkati kita dan menghendaki agar kita mampu menjadi penyalur berkat bagi orang lain, terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Bersediakah kita menjadi penyalur berkat? Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Amin.